Bapak dia selaku Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk, Bu Umi, rekan pengawas SD, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan TK, PAUD ya Pak, semuanya ini ya, KBTK bersatu di dalam PAUD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk melanjutkan visi kita, visi Forko PAUD SD Kecamatan Bujon yang programnya memang sudah direncanakan sejak awal. Namun demikian, sebelum kita masuk ke materi, wis mau ngantuk Bapak. Jenengan saya di depan itu mah terlalu fokus dan ngantuk. Terlalu fokus. Bapak Ibu, sebelum kita mulai coba sih, saya ingin membuat huru hara sedikit. Nah, untuk kelompok sini nanti saya bilang kelompok cantik. Oh, sing ganteng. Kelompok ya wis. Enggak apa-apa Pak nih kelompok cantik. Kalau saya nanti menunjuk ke kelompok ini, penjenengan tepuknya gini. Prok 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 prok. Ya. Kelompok menari. Oh iya. Wis kacau nih. Kelompok menari itu satu kali saja. Prok ambil. Hey. Ayo coba. Saya tulis langsung. Hey. Hey. 1, 2, 3. Hey. 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 Coba semua. 1, 2, 3. Hey. Karena melo-melo gitu. Meneng. 1, 2, 3. Hey. Hey. Kalau di sini, karena di sini banyak laki-lakinya butuh kerja keras. Kelompok ganteng. Bukan cantik, menarik, maco, saken ini buri ya. Kelompok mempesona. Oke. Kelompok mempesona ini butuh tenaga ekstra. Jadi jangan keploke. Plok wis ora mandeg. Siap? Siap. Cantik. Menarik. Lek cantik wis prok-prok begini. Hey. Prok-prok prok-prok. Hey. Ayo siap? Cantik. 1, 2, 3. Hey. 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 Aku nggak bisa. Hey. Sing terus ini ya terus. Aku nggak ingin gak itu aku anak-anak. Ayo tunjukkan lengan sik kokoh. Siap? Cantik. Hey. 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 Terima kasih. Sajane mah ono ceritanya di depan ya. Mau setelah cantik mulai gitu ya. Cantik mulai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kebagian sesi pertama nanti karena yang ahli di bidang transisi PAUD SD adalah Pak Dian, materinya nanti gong besarnya juga Dian. Saya hanya bagian yang receh-receh seperti ini. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas bersama kita sinau baru tentang sinergitas PAUD SD menuju layanan pendidikan yang berkualitas. Di sini ada 2 kata kunci.
Kata kunci pertama adalah nopo. Nah, bersinergi. Nopo sih bersinergi niku? Kling. Apa? Nek menurut Budian apa Budian? Dan saya di sini satu-satunya penjenengan yang saya panggil dengan nama Tuhan, karena saya belum tahu nama aslinya Budian. Untungnya Pak Dian dan Budian ini sebuah nama yang netral, ya, bisa tiga bapak, bisa tiga ibu. Ada yang bisa membantu saya sinergi, bersinergi itu apa? Bahasa kasarnya, bahasa gampangnya apa? Nyambung sinergi. Bekerja sama, bersama-sama. Apa Pak? Sampean Pak Eko? Nyambung. Ada lagi? Berkelanjutan. Ada lagi? Kerjasama, harmonis. Nah, berarti kata sinergitas ini bisa dipakai untuk di luar dan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga bisa tidak sinergitas ini, istilah ini kita gunakan? Bisa. Bisa banget. Karena kalau melibatkan lebih dari satu pihak itu artinya istilah ini bisa digunakan. Bisa lho Pak. Ya, gawe sinergitas suami dan istri. Terima kasih. Kunci dalam dari tema yang kita buat pada tak lagi bunyi itu nih gitu. Aku mau biar tak balik gitu lagi. Nah, berarti yang penjelasan jawab tadi sudah sesuai. Sinergitas adalah kerjasama antar berbagai pihak dalam gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berolahraga. Berarti kerjasama, berarti pihak mana saja di sini yang terlibat dalam sinergi yang akan dibangun ini? Pihak siapa? Orang tua. Pihak satu dan pihak dua. Boleh diceritakan pihak satu adalah? Kalau dari PAUD dan Penggunaan dari Pak Eko. Gak salah sama anak kamu kuliner. Jadi betul sekali, berarti adanya kerjasama antara PAUD dan SD. Tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi saling menjatuhkan antara dua kubu ini. Kalau bisa sekarang sudah menjadi satu kubu. Ya, karena sejatinya bahwa pendidikan itu mulai dari kecil sampai dewasa itu tidak pernah terputus Bapak Ibu. Pendidikan itu bukan berarti materi di SD itu nanti tidak diberikan di SMP, tetap hanya nanti mungkin bisa diperluas, diperdalam seperti itu. Jadi PAUD juga demikian. Jadi sinergitas kerjasama antara guru PAUD dan guru SD ini mutlak dibutuhkan. Ada di sini guru SD melalui kepala sekolah yang belum kenal dengan guru PAUD di sekitarnya. Ada guru PAUD yang belum kenal guru SD di sewilayahnya. Ada. Masya Allah. Sekitarnya itu misalnya Pak Desari ya Pak Desari. Terus bagaimana bisa mau kita bersinergi nek belum kenal. Nah, Bu Erni, kepala sekolah Pak Desari sudah kenal PAUD di sekitarnya guru-gurunya? Sudah. Guru PAUD kenal?
very dog itu kan tidak kenal. Kenal, alhamdulillah. Duh, bisa jadi kita itu bisa kenal tapi belum tentu orang itu kenal dengan kita. Saya kenal dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sih gak kenal sama aku. Nah, bisa jadi seperti itu. Bu Evi kenal dengan guru PAUD-nya. Bu Evi kenal guru PAUD-nya Sukomulyo atau sekitarnya? Tahu berarti hanya sekedar ya tahu. Oh itu guru SD atau seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya hal ini tidak harus dengan kegiatan formal. Kegiatan non formal banyak sekali yang bisa penjenengan lakukan untuk mempererat sinergitas ini. Jadi tahu ya, harus syaratnya harus kenal, harus tahu dulu. Jadi di antara dua lembaga ini baik SD maupun PAUD bisa kenal terlebih dahulu agar bisa menciptakan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan, sehingga kalau transisinya sudah menyenangkan diharapkan seperti yang dikatakan Bu Sekar tadi dan Bu Umi tadi, kualitas pendidikan yang diperoleh anak itu juga akan meningkat. Ingat loh ya, kualitas pendidikan itu tidak semata-mata hanya terukur dari nilai biji, tidak hanya terukur lewat itu saja. Jadi keberhasilan pendidikan lebih diutamakan pada implementasi apa yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah dikatakan layanan pendidikan yang berkualitas itu ada elemennya. Saya sekarang kurang kan mengenai elemen ya. Aku juga elemen. Nah, elemennya itu satu, kualitas proses pembelajaran. Ayo, ojo, bawa kaca semua di sini. Sudahkah kualitas pembelajaran di lembaga masing-masing? Kan BD di sini kan semua penanggung jawab lembaga ya. Sudahkah berkualitas? Berkualitas dalam hal ini bisa dilihat dari apanya? Kualitas apanya? Proses. Berarti kalau proses itu yo metode nih, media nih, pendekatannya, pengorganisasian kelas. Nah, dilihat dari apa lagi? Mutu pembelajaran itu dilihat dari apa lagi? Kualitas proses pembelajaran, hasilnya, terus suasana kelasnya, guru nih, nek di TK nggak ada mungkin ya, guru TK nyekel HP. Tapi aku sering jelas setahu saya guru TK ini muridnya yang oh khusus ya itu. Oh tugas dari murid. Kalau tidak ada tugas berarti dosa guru TK sampean. Tak ono sing nyekel pada saat mengajar. Bendino maksudnya lek kalau tugas nyekel ora. Sesekali Bu, ono kabar yang tidak ya, kabar penting. Gitu. Oh nggak sempat bagus karena begitu sibuknya ngopeni itu ya. Makanya jangan coba-coba menelpon guru TK pada saat jam-jam ngajar. Pasti akan diabaikan. Berarti orang guru TK waktu mulai ditelepon kok diangkat. Jadi kualitas proses pembelajaran itu juga bisa dilihat dari apanya lagi selain dari gurunya, kualitas gurunya. Makanya guru itu wajib hukumnya untuk selalu meningkatkan kompetensi dirinya, mengikuti pelatihan, mengikuti belajar melalui komen dan sebagainya, wajib. Karena penentu utama itu adalah guru dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran ya guru. Terus apa lagi? Gurunya semangat, terus punya pendekatannya bagus. Lah kok di sekolah gak ono alat peragai. Katanya kalau iki ya opo leren. Loh, gila. Ya apa ini gurune kok
Iki kamu tahu makanan bisa gitu loh. Karena apa, di sekolah tidak ada fasilitas misalnya. Itu juga mempengaruhi proses pembelajaran. Penjenengan yang hadir di sini adalah kepala sekolah, penentu kebijakan, pengguna utama yang mempunyai menggunakan anggaran adalah penjenengan. Jadi manfaatkan anggaran itu sebaik-baiknya untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Di era Pak Presiden kita yang baru ini, pendidikan diutamakan, nanti yang diperbaiki besar-besaran adalah sarana prasarana. Penjenengan yo ngono, penjenengan pikiran kaya Pak Prabowo ora. Nek milih berarti ya kudu mengikuti. Karena apa? Banyak sekali keluar tidak tersedianya sarana itu. Ya Pak Eko, kate ngurungi literasi pagi ya apa bukune cerita sakit gak ono. Nah, berarti penjenengan selaku penguasa pengguna anggaran itu harus pandai-pandai memanfaatkan. Yang kedua, kemitraan dengan orang tua dan stakeholder sudah dilakukan. Sudah. Coba aku kepingin ceritanya sama si begini. Oh saya bermitra dengan ini. Siapa? Enggak orang gelem itu. Nah, saya buat mana? Oh iya. Silakan. Ya, Ibu. Kami kan lembaga di Kedua itu ada SMP, ada SD. Dan juga alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di sana, misalnya dalam peringatan Hari Besar Keagamaan seperti itu. Kemudian kemarin juga mengadakan upacara Hari Pahlawan bersama-sama seperti itu juga di sana. Kita ada kerjasama dengan seperti Puskesmas Pembantu di sebelah. Ya. Gitu. Terus dengan orang tua, ribut Kalau dengan orang tua, ya itu sudah pasti. Oh, tak kira orang. Perangkat desa. Iya soalnya aku masih di desa. Ada lagi pengalaman dari Bapak Ibu mungkin bisa ditularkan untuk Bapak Ibu yang lain dalam memaksimalkan hubungan dengan orang tua dan stakeholder yang telah penjenengan laksanakan. Saya ingin yang ini udah di Esko. Ayo, sinunjuk Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Kerjasama pada penjabaran. Sekarang halamannya luas tapi masih sedikit. Padahal di situ kan banyak kegiatan yang berpusat di Rokok. Itu kemudian sama komite juga sama, yang kemudian ada mengalihkan yang ketiga kita menggunakan tempat untuk pembangunan yang tidak dilakukan oleh Terima kasih Pak Edi. Ada lagi? Ada Ya. Langsung satu. Kalau saya lumayan. Aku gak mau semayangan guru. Sedang apa janji-janji. Ada lagi? Coba kalau tadi dibantu berupa fisik dibantu, adakah bantuan yang bukan berupa fisik, bantuan fisik seperti ini? Ini dari Persib. Silakan Pak Andri. Tadi dari fisik ya, dari desa saya Sumber Mulyo itu dari warga kemarin itu keluhannya itu ada atap yang bocor Ambruk. dari warga langsung dibetulin Dibetulin. maka itu iya kerja bakti
bersama-sama. Terus untuk pihak desa, dari desa alhamdulillah sudah diperhatikan. Alhamdulillah. Walaupun Lengkap. dari desa sendiri kita bekerja sama dalam bidang kesehatan itu di Posyandu kita diajak gitu loh. Dicari. Untuk hadir di kegiatan desa. Alhamdulillah. Coba Pak Eko, yang bukan fisik, silakan yang fisik ya. Tadi kan sebagian besar yang kita bicarakan kemitraan dulu ya, dan sebagian besar mengarah ke bantuan. Nah, kalau menurut saya bentuk kemitraan dengan orang tua yang paham sebenarnya itu komunikasi dulu. Grup WA, grup WA. Di situ kita setiap hari sebagai guru menginformasikan tentang pembelajaran di kelas. Juga tempat orang tua bertanya tentang anaknya. Bu, kok gila kok belum pulang? Bu, si Abi kos kancingnya yang sebelah kanan ketinggalan dan seterusnya. Itu adalah komunikasi. Bentuk yang paling mendasar adalah kemitraan itu adalah komunikasi. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk yang mengarah pada konsultasi. Mungkin laporan adalah salah satu bentuk kita bermitra dengan orang tua, di mana kita melaporkan hasil belajarnya siswa, mengkomunikasikan kendala yang dihadapi oleh siswa. Kemudian konsultasi tadi berarti saling memberikan solusi terkait permasalahan dan kendala yang ada pada dirinya. Itu aja Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti Bapak Ibu, kalau perwakilan dari penjenengan sudah menyampaikan pendapatnya apa yang sudah dilaksanakan, paling tidak nanti bisa untuk inspirasi penjenengan yang lain yang belum. Oh iya aku belum itu. Oh iya saya belum ini. Seperti itu. Jadi betul sekali bahwa kemitraan itu jangan dikonotasikan bahwa semuanya berupa bantuan apa, bantuan fisik ya tidak apa-apa, itu bentuk salah satu bentuk kemitraan. Saya setuju sekali bahwa kemitraan yang paling penting adalah komunikasi. Kalau komunikasinya sudah berjalan dengan baik antara orang tua dan sekolah, sudah tidak ada misunderstanding, mispersepsi, yang lain, itu pasti sampai kate sekedar sahabat, ya Allah lah kok bocor ya itu, wah bisa datang sendiri. Nah seperti itu. Kalau komunikasi itu sudah terbangun, iya sudah baik, terbangun dengan baik seperti itu. Jadi memang kemitraan ini dengan orang tua ini, makanya kemarin dalam HUT Kabupaten Malang ya diadakan juga lomba komite berprestasi itu paling tidak untuk mengukur kemitraan ini. Yang dinilai itu bukan komite secara besar-besaran iso membangun musola, bangun iki, bangun, tapi tidak, tapi bentuk kerjasama yang di dalamnya itu ada sinergitas tadi sehingga berdampak pada peserta didik, bisa berupa fisik maupun non fisik itu. Jadi ini diangkat karena dianggap memang sangat menentukan satuan pendidikan. Pemerintah sendiri menyadari bahwa untuk ngopeni lembaga pendidikan sebegitu banyaknya dengan kondisi fisik yang bervariasi tidak mampu. Jadi harus apa? Menjalin kemitraan dengan stakeholder yang ada di daerah. Jadi itu deh. Jadi lek sampean Pak Edi ojo senengan hubungi komite lek kate ora hubungi. Jangan seperti itu. Kok saya hubungi komite sampean. Jangan ya Mas ya. Jangan ya Din ya. Jadi butuhe nang komite lek pas kate aduh iki bocor iki ya nggak masalah, itu salah satunya. Paling tidak komite iki yo cek seneng iku yo diberitahu lah kemajuan apa yang sudah dicapai oleh sekolah. Oh pada
Di tahun ini rapor kita naik Pak, literasinya naik. Ini berkat kerja keras kita semua loh, dituduh apa. Terus baru misalnya, nah untuk mendukung ini sebenarnya nilai ini masih bisa naik lagi kalau ada ini. Nah, sekolah hanya mampu sekian, mungkin komite ada usul bagaimana solusinya. Nah seperti itu. Ujungnya, ujung-ujung susu bosok. Jadi yang terpenting adalah komunikasi. Betul bahwa kita memberikan laporan pendidikan, laporan hasil belajar peserta didik itu adalah bentuk komunikasi pihak satuan pendidikan kepada wali murid. Penjenengan harus membuka lebar-lebar pintu komunikasi itu. Manakala di laporan ono sing protes, loh Bu, ini biasanya mangut-mangut itu ya, mama muda. Nilai anak saya itu tidak pernah ada yang 6 misalnya. Dikumpul mulai awal sampai akhir loh. Lah di rapor itu loh, nilainya cuma 9, 10, 9, 10, mulai harian, ulangan, sumatif. Ternyata kok nilainya di rapor itu bu guru angsa saking putih dia rumusnya. Nah, jenengan dari guru ya ojo moro-moro itu hak prerogatif saya. Mending langsung muridnya anaknya langsung dibina, ojo salah ini pindah. Jadi penjenengan harus membuka lebar-lebar pintu komunikasi itu. Dukungan layanan baik fisik maupun non fisik. Layanannya siapa ini yang dimaksud? Sekolah melalui sopo? Kepala sekolah. Wes. Kalau di PAUD ada dana dari pemerintah berupa apa? BUP. Nah, berupa BUP. Di SD jelas itu dana bos. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengelola itu siapa? Melalui siapa? Gak gelem bertanggung jawab. Saya kan datang di sini loh, penanggung jawab itu sopo. Saya kan datang di SPTJM itu sopo. Mulai yo. Bendara tulisannya bendara dong. Yang bertanggung jawab siapa? Kepala sekolah. Makanya kepala sekolah yang ada di sini hati-hati. Manakala ada penyimpangan dan itu menjadi temuan sampean si kencing di sini dijeluk. Aduh, makanya aku di bumi kalau nggak jadi kepala sekolah ya bumi. Pedih banget. Jadi itu. Jadi dukungan layanan baik fisik maupun non fisik adalah leadernya adalah kepala sekolah. Fisik jelas menyediakan sarana prasarana. Non fisik, penjenengan selaku kepala sekolah harus bisa memberikan rasa aman, ngayomi ke guru-gurunya. Terus bersikap tidak pilih kasih. Pilih kasih Pak Nasir. Pak Nasir. Kau sing enom dijedeki ae, sing kuat dilabaikan. Ini biasa terjadi pada bapak-bapak. Nah ibu-ibu koyone yo padha wae. Sing beling, anak buah sing beling cenderung sudah wis ora dia apa-apa wis ora usah kadhe kok kadhe senggol. Nah, seperti itu. Jadi ini fisik dan non fisik loh ya layanannya. Siapa kepala sekolah jadi penjaringan? Ayo, makanya ngocok, oh iya berarti aku kadang-kadang seperti ini. Selagi dianggap tidak mampu penjaringan, sering juga mencat orang iso. Padahal belum tentu orang itu kalau diberi kepercayaan pasti dia akan berusaha. Podo kalau guru penjaringan kepala sekolah kan paham betul harusnya kepada semua guru yang ada di lembaganya. Oh ini kompetensinya menonjol di bidang ini ahli di bidang ini, yaitu dimanfaatkan. Wes ngerti guru
Iso-iso satu gak berhasil, dua sama di musuhi kalau gurune. Iya Pak. Wis ngerti gak iso IT sama sekali karena saya wis sepuh. Sama mau dadi operator bos, operator ya padha sama niku pakai penyakit monggo. Jadi dukungan fisik dan non fisik itu memang diperlukan dari siapa? Dari kepala sekolah. Yang keempat, ini menai sampai menai. Makanya hari ini yang didatangkan kepala sekolah. Alhamdulillah sama datangkan guru. Jadi ini khusus kepala sekolah. Jadi yang keempat adalah kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Namanya kepala sekolah berarti satu sekolah itu penjenengan adalah yang paling nomor. Paling bertanggung jawab, ada lagi paling berpengaruh, paling profesional. Si kepala sekolah paling profesional, paling apa meneh? Paling seragam, paling jawab, paling berpengaruh, paling pinter, paling disiplin. Ya pokoknya paling paling cerewet, paling benar, paling ya benar, paling yoga, jadi itu. Jadi inilah elemen dari layanan pendidikan yang berkualitas. Sudahkah ini elemen ini ada di sekolah pendidikan masing-masing? Berapa kadarnya, prosentasenya? Jujur loh, dijerwati piro prosentasenya? 100. Berarti di atas ekspektasi guys. Berapa persen Bu Guru batik kuning? Ini jago nih. Nasi kuning. Ada berapa persen Bu Guru? Kalau penjenengan bisa, kita menilai diri sendiri ya. Elemen layanan pendidikan yang sudah kita laksanakan dari 4 elemen itu, kira-kira yang sudah kita terapkan ini berapa persen diukur dari hasilnya. Kenapa kok tidak prosedur? Tapi aku kan kita belum hasilnya. Berarti proses yang sama lakukan masih belum maksimal. Takutnya berapa persen? Kalau takutnya 100%. Hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita menilai diri itu sebenarnya kalau mau jujur-jujuran itu tanyalah hati yang paling dalam. Sudah berapa persen? Oh, ini berhasil kan berarti 100%. 80%. Tepuk tangan, berarti keberhasilannya dari elemen ini diterapkan berdampaknya kira-kira 80% gitu ya. Oh, naik 100 berarti OTW 100. Bu Arija, kira-kira berapa persen? Proses menuju 100%. Wah, itu bentuk dari optimisme. Tepuk tangan untuk Bu Arija menuju ke 100%. Jadi sinergitas itu yang dibangun itu sudah diwujudkan dan sesuai dengan elemen-elemen ini. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, kembali ke transisi PAUD SD. Saya tidak akan mengupas tuntas lagi transisi PAUD SD. Sepertinya kegiatan sebelumnya kan sudah apa itu transisi, kapan dilaksanakan, siapa objeknya, subjeknya, nah itu sudah. Nah, makanya kali ini penjenengan hanya ini adalah bagian pertama dari semua materi transisi PAUD SD yang ada 6. Nanti kalau misalnya berfilnya ada di saya. Nah ini ada 6. Mengapa kita perlu melakukan
Nah itu jadi nanti yang akan kita yang pertama. Sudah pernah melihat ini? Siapa sih dulu? Ini ketika tak masuk SD itu. Ini dibuka lagi. Ya itu kabelnya orang yang mesin. Bisa. Ya, cuma ini kan, cuma ini. Bapak ya. Dibeserkan. Oh, ini galau. Pak, ditekan masuk. Iya, kudu mancep tenanan, Bu. Lewat sini ya, Pak. Lewat sini. Ya. Ya isinya Oke, tugas. masih tangan Ya, udah. suasana. Si aku masuk SD. Saya ulangi ya. Aku masuk SD. Kenapa kalian terus aja? Kamu kan sudah tambah besar, jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK, aku juga belajar banyak kok.
Bud. Ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Iya, aku mimpi buruk. Di dalam mimpiku, aku nggak bisa mengikuti pelajaran di SD. Aku nggak bisa membaca, aku nggak bisa menghitung. Tapi teman-teman yang lain bisa. Aku takut masuk SD, Bu. Bu Guru senang sekali bisa mengajar di kelas ini. Bu Guru mengajar penting ini. Apa sih artinya? Tulis, karena itu, katakan nilai bagus, banyak PR-nya. Guru-guru, aku belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Apa ini artinya aku belum pantas masuk SD? Siapa bilang masuk SD harus selalu tahu baca, menulis, dan berhitung? Kamu di sini untuk belajar dengan senang. Tugas guru untuk membantu kamu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau kamu tidak bisa semuanya, untuk apa ada yang guru di sini? Harus bisa membaca, itu yang Bertindak sebagai Ines. Saya ingin Inesnya ibu-ibu. Inesnya di tayangan yang saya berikan tadi. Coba Ines. Nah, apa yang dirasakan oleh Ines ketika akan memasuki SD? Perasaannya bagaimana? Ada perasaan takut dan juga ada perasaan merasa tidak nyaman berada di SD dengan pembelajaran yang tiap harinya membaca, menulis, berhitung. Jadi Ya, terus sebelum ada foto tentunya. kira-kira kalau dihadapi anak seperti ini, kira-kira aku kan SD banyak belajarnya dalam bermain dan kira-kira untuk Ines pribadi, kira-kira mau tidak melanjutkan ke SD dengan pertimbangan seperti itu? Ya, ini nyata Ibu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun flashbackingnya, ada anak murid saya itu yang benar-benar posisinya sangat. Oh iya. Jadi Ines ini Aku takut. Nah, kalau pasti itu dia anak-anak ada perasaan seperti itu. Nah, sekarang tugasnya orang tua tadi Gede anaknya. Nggak mau masuk SD. Gendong, Ines, gendong, Ines. Pak gurunya berkumis. coba karena anaknya takut dengan ketakutannya sendiri, kira-kira dukungan apa yang bisa diberikan oleh orang tua agar Ines ini tidak takut sekolah? Ines, anakku yang cantik ini. Kenapa kamu nggak mau ke SD? Takut. Di SD gurunya katanya galak-galak. Masa sih? Iya. Terus nggak boleh bermain,
dukungannya berupa apa? Ini anakku sayang, kalau ke SD, masa saya nggak kurang percaya kalau gurunya bagi Tentang motivasi, memberikan apa semangat. Terus sekarang dari guru, pihak guru, apa yang harus Oh, kamu teni. Rok kabeh. Dari dukungannya apa? Langsung Kalau guru sak ada kono. anak seperti itu ya. Jadi Guru di SD itu harus menyenangkan, walaupun beremosi menyebut. Kalau menyenangkan kata Bapak Ibu. Oh Ines, selamat datang di SD kami. Ah itu dia. Nah, seperti itu harus bisa. betul ya. Kalau kita itu lain loh, kalau kita beremosi. Jadi harus menyenangkan, terutama di kelas Bapak Ibu. Di guru TK itu eksplor yang untuk ngomong ini. Jadi gini, kita banyak bersambut di TK itu biasanya gurunya itu eksplor, gayanya seperti anak-anak. Di SD ini sedikit-sedikit. Kebetulan kami yang tayangan ini saya mengikuti di Surabaya bersama Bu Sudia. Jadi untuk ini caranya menyambut anak TK di SD itu kita harus menyetarakan dengan di TK. Jadi yang menyenangkan kelasnya kita baru kalau dengan mau suatu saat ke SD kami kelas saya kelas 1 itu full dengan semuanya full dengan mainnya apa dunianya anak-anak. Ya, terima kasih. Ini mau dideteksi. Ini untuk lembaga kita juga ya. Pak Rasid tadi kan berperan sebagai guru yang ditakuti oleh Ines. Bagaimana agar beliau tidak ditakuti gitu, maksud kami di situ bukan menerangkan yang itu tadi itu Rasid. Oke, sampai ngeterno kan di lawang kalau kunjungan kelas. Itu muridnya di sini terno karo mereka ibunya 3 hari memang boleh masuk, kemudian kan dicolno. Ketika dicolno mau satu, Bu, ini anak saya itu tak rumah sih. Ya kan, yang penting actionnya bagaimana kita menyambut anak. Selamat datang, lu Ines. Kita kasih tempat duduknya di sini. Nanti menghadap ke sana. Jadi istilahnya kita memang explore ke anak-anak itu dengan seperti dunia anak. Itu mungkin itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Kak Guru, Mama dan Ines. Terima kasih Mama. Anaknya takut, dukungan dari orang tua ada, gayung bersambut dengan gurunya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua anak itu punya nasib baik seperti Ines? Tidak. Orang tuanya bisa support, gurunya cepat belajar di kelas 1, cepat belajar bagaimana memperlakukan anak dari TK ke SD bagaimana. Nah, ini adalah PR besar kita semua. Makanya butuh apa tadi? Sinergitas gitu. Jadi kenapa ini kok saya ulangi lagi di tayangan pada siang hari ini untuk mengingatkan kita bersama bahwa gerakan ini namanya gerakan itu bukan program. Program ada masa berakhirnya. Program sekolah penggerak, program guru penggerak, tapi kalau gerakan itu berarti apa? Berkelanjutan. Harus selalu dilaksanakan seperti itu. Jadi transisi PAUD SD itu bukan program, tetapi apa? Gerakan. Itu mungkin dari saya. Untuk selanjutnya bahwa kegiatan transisi PAUD SD ini tetap dan kita berkomitmen untuk terus melaksanakan. Siap? Siap. SD siap? Siap. Siap. Jadi lebih banyaklah mencari ilmu, lebih banyaklah berkolaborasi dengan lembaga TK PAUD untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi peserta didik kita. Jadi itu pesan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti yang seperti yang saya bilang tadi, gongnya ada di Pak Dian.
Masih HP memberikan. Kalau Bu Ari tadi bawa PowerPoint, saya tak bawa spidol aja ya. Tidak sempat menyiapkan PowerPoint karena ya mau siapanya. Sisi itu siapa yang ada di situ? Siapa yang ada di situ? Siapa saja yang berperan di situ? Oke, berarti di situ ada orang tua, siswa. Kemudian ada guru. Kemudian ada orang tua. Oke. Siswa selama ini berarti dalam hal transisi PAUD, siswanya dikemanakan, dibagaimanakan supaya mendapatkan sesuatu pembelajaran. Ataukah cukup gurunya saja yang kita gerakkan